Chapter 134. Perpisahan, 1. Au, Chae Nayun, dasar idiot. Chae Nayun mencibir dirinya sendiri sambil memukul kepalanya. Karena kata-kata yang dia gumamkan dengan sembarangan, rasa kantuk yang dia rasakan menghilang sepenuhnya. Tunggu. Sambil mengitari ruangan dengan malu, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang harus dia lakukan. Chae Nayun dengan cepat melakukan panggilan video ke Yoyonha. Ya, Nayun. Seperti yang diharapkan, Yoyonha cepat menjemput. Yoyonha biasanya hanya tidur 3 jam sehari. Karena saat itu baru jam 1 pagi, tidak mungkin dia tertidur. Hei, Yonha. Kenapa kau memanggil? Mengapa wajahmu begitu merah? Yoyonha memiringkan kepalanya dan bertanya. Begitulah wajah Chae Nayun yang merah. Tidak apa-apa. Chae Nayun mengipasi dirinya dengan panik. Sini. Mendorong rambutnya kembali dengan acuh tak acuh, dia mengirim file ke Yoyonha. Tato.jpg. Bukti ini adalah informasi penting. Yoyonha membuka file itu dan memiringkan kepalanya. Tato, apa ini? Bukti. Suara Chae Nayun berubah serius. Ya, tato ini ada di lengan si pembunuh. Sebagai tanggapan, Yoyonha juga memasang wajah serius. 2 garis membentuk salib dan busur bulan sabit berdiri di atasnya seperti payung. Yoyonha mengamati tato itu dengan cermat. Apakah itu tidak berguna? Tanya Chae Nayun tanpa percaya diri. Ini bukan bukti konklusif, tapi masih lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa sama sekali. Pertama, Yoyonha mulai mengetik di keyboardnya seperti ahli IT. Chae Nayun menatap Yoyonha dengan kagum. Aku akan mencari penjahat yang ditangkap atau penjahat aktif dan jin. Terima kasih, Yonha. Petik 2. Chae Nayun lalu menguap. Sekarang ketegangan meninggalkan tubuhnya, rasa kantuk datang lagi padanya. Apakah kamu mengantuk? Ya, aku akan pingsan kapan saja sekarang. Tanda hubung titik. Yoyonha menyeringai. Bagus, lalu tidur. Ya, kamu juga tidak harus bekerja terlalu keras. Chae Nayun melambaikan tangannya melalui layar saat dia berjalan ke tempat tidurnya. Baik. Meskipun Chae Nayun segera mengubur dirinya di tempat tidurnya, Yoyonha tetap sibuk di sisi lain panggilan itu. Manajemen perusahaan farmasi, pengembangan teknologi inti, pemantauan serikat informasi, riset bawah tanah dan distribusi sumber daya, dan reformasi manajemen Essence of the Stride. Dia masih memiliki banyak hal untuk diurus. Halo, ya, Ye Jin Si. Pada saat itu, dia menerima telepon. Dari bawahan wakil pemimpin masa lalu, dia adalah satu-satunya orang yang Yoyonha jangkau. Meskipun dia memiliki konflik pribadi dengan Kim Ha-jin, Yoyonha memutuskan bahwa bakatnya terlalu penting untuk disia-siakan. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak berpikir Anda terlibat dalam insiden itu. Tidak, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Daripada itu, saya akan mengirimi Anda gambar tato khusus. Aku ingin kau. Berhenti di tengah kalimatnya, Yoyonha melihat ke samping. Tahan, aku lupa untuk menutup panggilan video. Yoyonha melambaikan tangannya, dan segera. Quick, layar hologram mengambang menghilang. Sama seperti itu, semua kebisingan menghilang dari kamar Chae Nayun. Dalam kesunyian mutlak dan sepi ini, Chae Nayun tertidur sendirian. Di taman yang sunyi penuh dengan niat membunuh dan awan perang, aku bekerja keras untuk meyakinkan bos. Tenang, bos. Begitulah cara bekerjanya. Petik 2. Begitulah cara mereka bekerja. Bos tertawa mengejek. Saat ini, dia sangat marah. Saya tidak bisa menyalahkannya karena saya hanya bisa membayangkan jumlah uang yang diinvestasikan. Jika dia menggunakan leverage pasar saham, bahkan kenaikan hanya 2% seharusnya bisa menghasilkan ratusan juta won. Ini akan anjlok segera, percayalah kepadaku. Petik 2. Bos menutup mulutnya. Dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam seolah menenangkan kemarahan batinnya. Meskipun kepribadiannya dingin, dia sangat menghargai rekan-rekannya. Mulai sekarang, aku tidak berpikir aku bisa mempercayaimu dengan mendalam. Tidak, saya bahkan tidak bisa mempercayai Anda dengan enteng. Petik 2. Namun, saya tidak dapat mencegah kredibilitas saya jatuh. Jika masalah ini berakhir seperti ini, tingkat kepercayaan saya mungkin akan jatuh ke F dari C. Menghela nafas seperti anak kecil, bos berbalik ke arahku. Tunggu, karena kamu menderita kerugian karena aku akan menebusnya. Saya menghentikan bos untuk pergi. Aku akan memberimu beberapa informasi yang solid. Petik 2. Informasi yang solid. Ketertarikan bos tampaknya terusik saat telinganya meninggi. Iya nih. Aku mengangguk percaya diri. Tentu saja, bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan secara ekonomi. Namun, saya tahu beberapa perusahaan yang akan naik ke puncak dunia. Jika Anda berinvestasi 1 juta, Anda akan menjadi miliarder. Jika Anda berinvestasi 1 miliar, Anda akan menjadi penguasa suatu negara. Petik 2. Petik 2. Setelah keheningan singkat, bos menggelengkan kepalanya.
Telinganya yang ceria kehilangan vitalitasnya dan terkulai ke bawah sekali lagi. Saya telah menjalani seluruh hidup saya dengan skeptisisme sebagai keyakinan inti saya. Saya tidak akan mempercayai seseorang yang bukan ahli 2 kali. Petik 2. Aku kadet peringkat 1 secara teori. Petik 2. Peringkat 1 dalam teori. Itu adalah posisi yang mustahil dicapai tanpa kecerdasan luar biasa. Namun, bos masih terlihat ragu. Tanpa pilihan, saya menunjukkan padanya portofolio saham saya. Petik 2. Mulut bos langsung terbuka karena terkejut. Itu adalah berapa banyak yang saya miliki saat ini. Nilai total dari berbagai saham yang saya miliki di portofolio saya mencapai 2,5 miliar. Dalam hal tingkat laba yang ketat, itu hampir 500%. Belum lagi, semua saham ini akan berlipat setidaknya 10 kali. Tidak, 20 kali dalam 5 tahun ke depan. Kamu melihat, sekarang kamu percaya padaku. Silahkan duduk. Saya duduk di bangku dekat saya dan mengetuk kursi kosong di sebelah saya. Petik 2. Bos akhirnya tampak mempercayai saya lagi ketika dia melihat sekeliling taman dan duduk di sebelah saya dengan rendah hati. Petik 2. Benar, kamu harus menunjukkan padaku bukti untuk membuatku percaya padamu. Masuk akal. Jadi, saya akan merekomendasikan beberapa perusahaan yang harus Anda kunjungi. Masih ada satu yang belum terdaftar untuk umum. Tunggu. Bos memotong saya, lalu mengeluarkan pena dan buku catatan dari sakunya. Setelah bersiap untuk membuat catatan, matanya bersinar tajam. Berlangsung. Kanan. Aku berdehem dan melanjutkan. Perusahaan yang tidak terdaftar adalah SH Agency. Ada juga Farmasi Esensial, yang akan segera go public, dan Essential Corporation, yang merupakan raksasa terkenal. Petik 2. Bos mengangguk dengan penuh semangat dan dengan panik membuat catatan. Hari-hariku yang tersisa di Kyuk berlalu. Dalam sekejap mata, bulan itu menjadi bulan bunga Sakura, Mei. Selama waktu ini, saya menjaga jarak yang sesuai dari Chae Na-yun. Meskipun saya tahu bahwa dia jengkel dan bingung karenanya, saya yakin itu yang terbaik. Itu adalah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Karena perasaan yang Chae Na-yun miliki untukku begitu jelas, aku merasa seperti akan menyerah dan menerima perasaannya sebaliknya. Saya tahu itu alasan, tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Insiden terakhir, di Kyuk akan segera terjadi. Hari ini, kita akan memahat menggunakan kekuatan sihir. Hari ini jam 10 pagi sampai 2 siang kelasnya adalah aplikasi daya sihir tingkat lanjut. Ada 2 wajah yang dikenal di kelas ini, Shin Jong-hak dan Kim Soo-ho. Kamu tidak akan diberikan alat apapun. Hanya menggunakan kekuatan sihir Anda harus memahat perunggu ini. Petik 2. 50 taruna diberi 1 gumpalan perunggu. Seperti yang dijelaskan instruktur, kami sekarang harus memahat sesuatu menggunakan kekuatan sihir kami sebagai pisau ukiran. Anda bebas membuat apapun yang Anda inginkan. Tapi jangan anggap ini sebagai kelas seni bodoh. Kecekatan memainkan peran penting dalam aplikasi kekuatan sihir dan harmonisasi. Jadi, lakukan yang terbaik untuk membuat patung yang paling indah. Anda dapat membawa pulang hasil Anda. Petik 2. Saya cukup menikmati suara santai instruktur wanita ini. Aku meretakkan jari-jariku dan memulai pelatihan. Membentuk pisau pahat dengan kekuatan sihir stigma, aku memegangnya dengan 1 tangan. Melihat ke bawah ke arah pisau pahatan yang bercahaya dengan cahaya biru yang setengah transparan, aku berpikir. Siapa yang harus saya gunakan sebagai model? Petik 2. Melihat sekeliling, seseorang menangkap mataku. Rambut pomade hitam dan 2 blok yang anehnya mirip milikku. Bocah populer yang tampan yang terlihat seperti model. Dengan garis rahang dan wajahnya yang jelas, dia tampak seperti model yang ideal untuk memahat. Baiklah, aku memilihmu. Aku mulai memahat, mengintip Shin Jong-hak. Jari-jariku bergerak secara misterius, mengubah gumpalan perunggu menjadi karya modern. Saat setengah jalan selesai. Ding. Sudah waktunya istirahat. Dengan diam-diam aku bergerak mendekati Shin Jong-hak, yang tengah mengukir sesuatu yang menyerupai chimera. Wow, seni abstrak. Aku bergumam tanpa sadar. Shin Jong-hak segera berbalik dan memelototiku dengan mengintimidasi. Petik 2. Kim Ha-jin. Matanya yang terbakar menembus dadaku. Itu terutama karena rumor tentang aku dan Chae Na-yun yang beredar belakangan ini. Oh, aku hanya ingin tahu. Siapa ini? Meninggalkan. Shin Jong-hak melambaikan tangannya tanpa banyak bicara. Apakah itu Chae Na-yun? Ketika aku mengatakan itu, Shin Jong-hak tersentak dan memelototiku lagi dengan matanya yang seperti elang. Tes. Namun, dia hanya mendecakkan lidahnya dan kembali mematung. Petik 2. Jadi itu Chae Na-yun. Tutup mulutmu. Uak. Shin Jong-hak mengubah pisau pahatnya menjadi kapak. Aku segera berlari kembali ke tempat dudukku. Kemudian, saya kembali menatap Shin Jong-hak. Itu pasti terlihat seperti dia. Dia bergumam dengan puas dan fokus pada patung. Petik 2. Dia benar-benar banyak berubah. Saya terkejut. Shin Jong-hak saat ini tidak seburuk yang saya tulis. Banyak hal telah berubah, dan lebih banyak hal pasti akan berubah.
Apakah kematian Cai Jinyon dan pelatihan jahat Yo Si Hyuk sangat memengaruhinya? Meski begitu, dia masih bertingkah seperti tuan muda yang angkuh. Yah, terserahlah. Karena Jin Sahyuk menjadi pendukung misterius, menjadikan Shin Jong-hak menjadi sekutu hanya akan membuat segalanya lebih seimbang. Aku melepaskan kekuatan sihirku sekali lagi dan kembali memahat. SSS. Gumpalan perunggu itu tak lebih dari tahu di depan pisauku. Setelah fokus pada memahat selama sekitar 30 menit, saya tersadar dari linglung saya. Patung itu sudah selesai. Petik 2. Oh. Patung di depan saya adalah sebuah karya agung. Wow, pekerjaan luar biasa. Ini mendapat skor sempurna, Kadet Hajin. Petik 2. Setelah mendapatkan nilai saya, meskipun kelas masih belum berakhir, saya mengambil patung itu dan berjalan ke Shin Jong-hak. Hei. Petik 2. Shin Jong-hak fokus pada patungnya sendiri. Namun, itu sudah pada titik di mana ia nyaris tidak dikenali. Itu pasti tidak bisa digunakan sebagai hadiah. Aku mengetuk lengannya. Hei. Ark, bagaimana sekarang, bajingan? Shin Jong-hak berbicara dengan kasar dan memelototiku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Namun, dia membeku ketika melihat patung itu di tanganku. Saya menamakan bagian ini bas perunggu Shin Jong-hak. Meskipun modelnya juga tampan, patung itu bahkan lebih tampan daripada orang yang sebenarnya. Lihat saja rahang dan fitur wajah ini. Bagaimanapun, Shin Jong-hak menyukai hal-hal seperti ini. Meskipun saya tidak membuat pengaturan rinci tentang hal ini, saya bisa membuat tebakan yang berpendidikan dari apa yang saya ketahui tentang kepribadiannya. Melihat Shin Jong-hak menatap kosong kepahatanku, aku berbicara singkat. Anda ingin. Tetapi pada saat itu, Bes. Serangkaian pesan muncul di jam tangan pintar saya. Kecekatan iblis aktif karena keberuntungan. Bas-bas Shin Jong-hak telah dinilai sebagai seni peringkat menengah ke bawah. Itu akan menerima efek khusus yang pas. Efek khusus, mengapa seni dibutuhkan dalam kehidupan? Ketika seseorang tersentuh oleh keindahan patung ini, ketekunan mereka akan meningkat sebesar 0,1 poin selama 24 jam. Keindahan patung itu sepertinya membersihkan hati. Aether bereaksi terhadap objek yang indah. Efek meningkatkan ketekunan telah diberikan kepada Aether, 24 jam. Petik 2. Oh benar. Kecekatan saya adalah pada tingkat hadiah. Pemberian efek, semacam itu adalah kekuatan bawaan dari hadiah saya. Bagaimanapun, Shin Jong-hak melihat bola bali antara saya dan patung saya. Dia tampak seperti dia menginginkannya. Kamu tidak menginginkannya. Abaikan. Namun, Shin Jong-hak selalu bertindak berbeda dari perasaan batinnya. Sangat, maka saya kira tidak ada pilihan. Petik 2. Saya tidak punya masalah menyimpannya. SSSP, Tapi ketika aku akan pergi dengan patung itu, Shin Jong-hak meraih pergelangan tanganku. Kamu tidak bisa, itu penyalahgunaan hak wajah. Petik 2. Apa? Saya tidak bisa mengatakan saya tidak mengharapkannya, tetapi saya masih tertawa karena itu kekanak-kanakan. Kenapa kamu tidak bilang kamu menginginkannya? Petik 2. Shin Jong-hak memelototiku dan meremas pergelangan tanganku tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baik, aku akan meninggalkannya di sini, jadi kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Karena patung ini memiliki efek membersihkan hati seseorang, Shin Jong-hak tampaknya menjadi pemilik yang cocok dengan masalah amarahnya. Ding. Tepat pada saat itu, bel yang menandakan akhir kelas berdering. Hei, Kim Suho, ayo kita makan. Hah? Oh, tunggu sebentar, biarkan aku dinilai. Petik 2. Saya meninggalkan kelas dengan Kim Suho. Di tangan Kim Suho ada sebuah patung yang sangat mirip dengan Yun Sengah. Kamu memahat Yun Sengah. Hah? Gelombang ya, saya kira itu memang terlihat seperti dia. Tapi tidak, bukan. Petik 2. Tolong, ini praktis salinan karbon. Tidak. Petik 2. Baik, tidak. Kim Suho cukup keras kepala dalam dirinya sendiri. Ketika saya berjalan melewati lorong, saya berbalik dan melihat menembus dinding ke ruang kelas yang baru saja saya keluar. Itu murni karena penasaran. Semua orang telah pergi, dan hanya Shin Jong-hak yang tersisa. Bersiul pada dirinya sendiri, dia berkeliaran di sekitar ruang kelas. Kemudian tiba-tiba, dia menyambar patung dirinya di atas meja dan berlari keluar pintu. Uak. Namun, Kim Horak berdiri di sisi lain. Jong-hak, apa yang kamu lakukan tidak keluar? Apa itu? Maksud kamu apa? Bahwa, sepertinya kamu, seseorang membuatnya untukmu. Kurasa, itu, pastilah penggemar saya. Ayo pergi. Saya akan mampir ke kamar saya dulu, jadi saya akan bertemu Anda di pusat pelatihan. Shin Jong-hak memberi alasan setengah hati dan mulai melarikan diri dengan patung di pelukannya. Melihatnya, aku terkekeh.